Gua suka baca manhwa. Apalagi membuat video alur cerita manhwa biar teman-teman tahu seseru apa manhwa yang lagi gua baca. Tapi gua kesel sama anomali suara AI. Durasi berjam-jam yang uploadnya setiap hari. Apa-apaan anomali ini? Dia gak tidur, men. Apalagi semua judul diembat. Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Vino, aka CEO Manhwa Sensei. Nah, seperti yang kalian tahu, kita bakalan lanjutin manhwa kesukaan kita yang udah sampai part 13. Oh iya, gua peringatin lagi yang soal ini. Masalahnya, cerita manhwa ini udah bawa-bawa negeri Paman Sam dan negeri tirai bambu loh. Ngeri anjay. Ya udah, nggak usah banyak cocot lagi. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Jaehyuk yang berhasil berjalan di atas awan, perlahan mendekati Minotaur. Di sisi lain, Gideon yang melihatnya tak menyangka kalau dirinya bisa melihat cloud walking di sini. Gobang juga berkata kalau summoner jalan di langit. Krosak yang paling terperangah hanya bisa membalas Gobang kalau ia juga melihatnya. Di dalam hati Korsak heran dan masih bergumam tentang Shadow Step di udara. Lalu ia pun mengingat saat di kehidupan sebelumnya kaptennya pernah memberitahu kalau seseorang dapat berjalan di langit ketika Shadow Step mencapai puncaknya. Mendengar itu Korsak hanya menanggapinya tidak serius, mengira itu hanya tipuan klasik dari kaptennya. Dan sekarang Korsak tertawa tak percaya melihat ternyata omongan kaptennya itu benar. Ia kemudian berkata kalau summoner bong kami benar-benar mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Kembali dengan Jaehyuk yang saat ini sedang panik karena gerakannya terlalu cepat. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa membidik dengan benar pada kecepatan ini. Tak mau banyak berpikir, Jaehyuk pun segera mengeluarkan skill Primal Lightning Staff bentuk ketiganya, yaitu Falling Thunder Flash. Tampak sang Minotaur yang melawan, namun sedetik kemudian langsung dihantam dengan begitu cepat oleh Jaehyuk. Bahkan kekuatan daya hancurnya berkali-kali lipat berkat bantuan gravitasi saat ia terjatuh. Jaehyuk kemudian mendarat, ia terkejut karena dirinya berhasil mendarat dengan mulus berkat efek recoil serangannya. Setelah itu, Korsak, Gobang dan Gideon langsung mengerumuni Jaehyuk, memuji tuan mudanya yang sangat berbakat. Tampak pula Gideon meminta tuannya untuk lebih berhati-hati. Korsak menyetujui ucapan Gideon karena ia juga khawatir sampai rambutnya berdiri tegak. Jaehyuk yang mendengarnya hanya bisa tertawa pelan sembari mengungkapkan kalau sebenarnya ia juga sedikit gugup, tapi entah bagaimana ia berhasil melakukannya. Tak lama para makhluk summon pun membersihkan sisanya dengan cepat. Kemudian muncul panel yang memberitahu kalau Jaehyuk telah berhasil menyelesaikan misi lantai 34 dan mendapatkan hadiah 3,4 kg mana stun. Dan yang lebih mengejutkannya, Jaehyuk bahkan mendapatkan hadiah spesial yaitu Summon Great Up Rune. Jaehyuk langsung terperangah karena bahkan Summon Great Up Rune ini diberi sebagai hadiah biasa. Ia merasa sungguh mendapatkan jackpot. Tak lama, seperti biasa, pemberitahuan S++ muncul, hadiah emblem platinum diberikan. Setelah kembali ke Korea, Jaehyuk pun memuji para makhluk summonnya, tapi ia langsung memanggil Korsak. Jaehyuk kemudian berbisik bertanya kepada Korsak, jika ia menggunakan Summon Great Up Rune ini, apakah bisa meningkatkan SSR ke LSSR? Korsak menjawab kalau itu mustahil, karena upgrading dengan rune hanya bisa sampai SSR. Kemudian tampak Gobang yang bertanya apakah mereka akan makan keluar juga hari ini. Gobang juga mengungkapkan kalau ia suka daging Korea lezat. Namun, di saat itu pula Korsak memanggilnya bodoh dan bertanya apakah Gobang tahu berapa banyak yang summoner bong habiskan ketika mereka makan di luar. Gideon juga menambahkan tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, tidak ada master yang ingin pelayan dengan perut tanpa dasar. Gobang yang mendapatkan cemoohan itu hanya bisa terdiam dan berkata kalau ia akan makan dikit lain kali. Korsa kemudian mengatakan kalau Gobang mungkin melahap ratusan porsi lagi sendiri.
yang langsung membuat Gobang merenung, juga Gion yang menyuruhnya untuk belajar mengendalikan diri. Melihat Gobang yang tampak seperti lebih tersakiti daripada saat mereka menaklukkan tower, Juhyuk merasa tak bisa membiarkannya terus begini. Ia kemudian memanggil Gobang, tampak dia dengan wajah lemas berkata kalau warrior bisa tetap lapar dan tidak makan. Namun setelah melihat batu yang digenggam oleh Juhyuk, Gobang terkejut. Juhyuk kemudian memberikan grade up rune kepada Gobang, memintanya untuk ambil dan naik rank. Di saat itu pula, tetesan air mata mulai terjatuh, yang ternyata Gobang sampai menangis melihat kepedulian summonernya. Ia berterima kasih, kemudian langsung memeluk erat Juhyuk. Tapi Juhyuk malah panik karena rambut dada Gobang masuk ke dalam mulutnya. Scene berganti. Di sebuah departemen informasi khusus Cina, terdengar suara yang bertanya apakah wakil direktur memanggilnya. Di dalam ruangan, sang wakil direktur yang duduk di depan bertanya, kenapa tidak ada berita tentang penyelesaian lantai ke-59? Bawahannya kemudian menjawab kalau di antara sumber daya yang mereka paksa naturalisasi, lebih dari setengah telah dikabarkan menghilang dalam tower, menyebabkan beberapa rintangan dan tampaknya beberapa dari mereka bunuh diri di dalam tower. Mendengar itu, sang wakil direktur merasa kesal, kemudian melemparkan sebuah papan kertas di mana itu merupakan daftar player yang dimiliki tim elit Korea Selatan. Kita pun diperkenalkan wakil direktur dari Departemen Informasi Khusus Cina bernama Xiao Jun. Bawahannya kemudian bertanya bagaimana wakil direktur bisa mendapatkan itu. Wakil direktur malah balik bertanya, memang kenapa kau harus tahu itu? Mendengar itu, bawahannya pun langsung meminta maaf. Kemudian wakil direktur Xiao Jun pun menyuruhnya untuk mencari seseorang yang cocok dari pemula yang baru-baru dikontrak dan bawa mereka ke sini, namun jangan bawa orang dengan nama besar, karena itu akan menjadi masalah. Dan seperti biasa, ucap Xiao Jun, jangan biarkan ada jejak sedikit pun, jadi negaranya tidak punya alasan untuk menelantarkannya. Bawahan itu pun langsung hormat dan berteriak Wei Daguo, yang artinya untuk negara besar yang agung. Setelah bawahannya keluar ruangan, wakil direktur Xiao Jun berkata kalau mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti Jepang di mana mereka memaksa naturalisasi terang-terangan yang alhasil mereka malah dipermalukan secara publik. Sembari menyeringai, Xiao Jun berkata kalau ia hanya perlu menculik player jika ia butuh. 2 hari kemudian, di apartemen Juhyuk terlihat ramen yang sedang dimasak di panci. Terdengar suara Juhyuk yang berkata kalau sudah ia bilang mereka bisa saja memesan makan di luar. Korsak berkata tidak dan mereka harus makan ramen setidaknya sekitar 5 hari dan hanya dengan begitu pikiran mereka bisa tenang. Lalu Korsak bertanya apakah tuannya benar-benar sungguh tidak makan apapun. Juhyuk hanya menjawab memakan ramen 3 hari berturut-turut itu membuatnya tidak nafsu makan. Namun setelahnya Juhyuk dikejutkan dengan jendela status yang memberitahunya bahwa Gobang tidak dapat disummon. Korsak yang mendengarnya pun ikut bertanya apakah Gobang masih tidak bisa disummon. Korsak kemudian menjelaskan kalau naik rank itu melibatkan penguatan jiwa, jadi itu sebenarnya cukup berbahaya dan jika upgrade gagal maka ada peluang penghapusan permanen. Mendengar Gobang bisa menghilang, Juhyuk terkejut setengah mati, namun Gion segera menenangkan tuan mudanya karena jika Gobang sungguh dihapus, namanya pasti sudah tidak ada di daftar summon. Gion kemudian memarahi Korsak yang sudah berani menakuti tuan mudanya. Lalu sembari tersenyum, Gion dengan lembut menjelaskan kepada tuan mudanya, fakta jika Gobang tidak bisa disummon, tapi namanya tetap ada, artinya ada alasan lain. Gion menjelaskan, meski ini peluangnya sangat kecil, tapi jika kenaikan ranknya besar, ada kasus di mana seseorang bisa naik 2 atau lebih rank dalam sekali upgrade. Dan dalam kasus itu, mereka tetap dalam keadaan di mana mereka tidak bisa disummon untuk beberapa hari. Sembari tertawa kecil, Korsa kemudian berkata kalau dipikirkan lagi si putri benar, apalagi jiwanya Gobang itu semurni ladang bunga. Mendengar perkataan Gobang, Juhyuk hanya menatapnya sinis dan berkata dalam hati kalau Korsak bahkan tidak tahu dan malah bicara soal penghapusan dan menakutinya seperti itu. Juhyuk kemudian berkata kalau Gobang naik 2 rank maka dia akan jadi SSR grade sama sepertinya. Mendengar perkataan tuannya, Korsak seketika membeku dan langsung lesu. Juhyuk langsung tertawa sembari bertanya kenapa tiba-tiba wajahnya muram seperti itu.
Juhyuk juga mengajak Giyeon dan Korsak untuk pergi ke kafe setelah mereka makan ramen. Namun, tiba-tiba Juhyuk berpikir bagaimana jika Gobang nanti kembali dengan tubuh yang lebih besar, apalagi dengan adanya Giyeon di sini. Mereka pasti butuh ruangan lebih besar juga. Di dalam hati Juhyuk bertanya-tanya, meskipun mereka baru saja pindah, apakah ia harus mencari tempat yang lebih besar lagi? Scene kemudian berganti di sebuah kafe, terdengar dua pemuda sedang berbincang soal berita tentang raid lantai ke-66 yang akan terjadi besok. Temannya berbaju putih pun berkata kalau mereka mungkin menyelesaikannya dengan mudah, toh mereka punya Holy Sword. Pria ini ternyata fans berat Gaeun. Ia berharap bisa memegang tangan Nam Gaeun yang imut. Teman di depannya langsung membalas karena dia sangat berani membicarakan hero, tidak sopan seperti itu. Ya, kedua pemuda fans berat Gaeun itu bahkan tak tahu di sebelah mereka ada pejalan kaki yang pernah memeluk Nam Gaeun. Ya, itu adalah Juhyuk yang sedang memesan. Beberapa menit kemudian, pesanan mereka pun dibawa oleh Korsak. Yeon yang melihat bentuk makanan yang namanya kue itu pun sangat bersemangat. Juga Juhyuk yang berterima kasih kepada Korsak karena sudah mau membawakan makanan mereka. Setelah itu, saat Juhyuk sedang meminum minumannya, ia mendapatkan telepon dari ketua tim Jeon. Dan saat Juhyuk menerima panggilan itu, ketua tim Jeon dari seberang telepon memberikan ucapan selamat kepada Juhyuk yang telah memecahkan rekor berturut-turut sampai ke 34 dalam penyelesaian S++. Juhyuk hanya menjawab kalau itu berkat dukungan dan perhatian ketua tim. Lalu ketua tim Jeon pun memberitahu tujuan aslinya menelepon Juhyuk mengenai penthouse yang dulu pernah ditinggali Yo Cheolmin. Mendengarnya, Juhyuk kaget dan bertanya-tanya apakah departemen tahu Korsak pergi ke sana. Lalu ketua tim pun di awal-awal meminta agar Juhyuk tidak merasa tertekan, tapi jika Juhyuk ingin rumah itu, mereka akan memberikannya untuk Juhyuk. Dan mereka bisa langsung menyerahkan namanya segera. Juhyuk seketika ternganga, ia lalu memastikan apakah itu gratis. Dan dengan semangat ketua tim menjawab, iya. Lagi pula Juhyuk menyewakan Holy Sword pada mereka dengan harga rendah, jadi ia minta tolong anggap ini sebagai token apresiasi dari Departemen Manajemen Awakening. Juhyuk kemudian berterima kasih atas tawaran dari ketua tim Jeon dan ia berkata akan memikirkannya dan mengabarinya lagi. Setelah menutup telepon, Korsak langsung bertanya siapa itu. Juhyuk kemudian malah bertanya mengenai penthouse itu. Korsak lalu menjelaskan saat ia sampai, ia terkejut karena rumah itu sangat megah. Bahkan ada taman atap jadi mereka bisa menumbuhkan selada dan memakannya bersama daging. Giyeon kemudian menyaut berkata kalau tampaknya rumah seperti itu layak untuk status tuan mudanya. Juhyuk kemudian memberitahu mereka kalau departemen manajemen bilang mereka akan memberikan penthouse itu padanya. Juhyuk bertanya kepada Korsak dan Giyeon, bagaimana menurut kalian? Korsak langsung menyarankan untuk menolaknya karena menurutnya tidak ada hal gratis di dunia ini. Karena kapitalisme itu berdarah dingin dan tuannya pasti akan berakhir membayarnya dengan satu atau lain cara. Namun berbeda dengan Korsak, menurut Giyeon, tuan mudanya harus menerimanya karena dibandingkan kemurahan hati yang tuan mudanya beri, rumah itu adalah hadiah remeh. Juhyuk yang bingung pun berpikir dan mencoba menganggap ia gratis mengambilnya. Kemudian bagaimana jika departemen manajemen datang kepadanya, kemudian meminta dengan putus asa dan dengan kepribadiannya, apakah ia bisa menolak? Apalagi jika ia sudah menerima sesuatu dari mereka, itu akan mempersulit dirinya untuk menolak. Sembari berdiri, Juhyuk dengan semangat memutuskan kalau ia akan membeli penthouse itu saja karena baginya tak nyaman jika ia menerimanya secara gratis. Dengan bangga, Juhyuk lalu berkata kalau penthouse, ia hanya perlu membelinya dengan uangnya sendiri. Giyeon dan Korsak pun memujinya karena telah memilih pilihan yang bijak. Sembari searching, mencari harga penthouse itu, Juhyuk bertanya-tanya apakah rumah seperti itu mungkin dijual sekitar 2 miliar won. Dan setelah 1 miliar won itu tiba, ia akan punya 4 miliar won dalam bank. Dan penthouse seperti itu bukanlah apa-apa. Namun, saat sudah menemukan harga penthouse-nya, Juhyuk langsung terpatung melihat harganya sebanyak 20 miliar won. Korsak lalu bertanya kenapa tuannya tampak pucat. Juhyuk langsung mengalihkan topik kemudian mengajak mereka untuk pulang. Sembari berjalan pulang, Juhyuk berkata jika ia pikirkan lagi, apakah mereka perlu penthouse sebesar itu.
Korsak menjawab kalau selama ia tetap bersama tuannya, kemanapun tak apa baginya. Ju-hyuk juga beralasan kalau jika rumahnya terlalu besar, bersih-bersihnya jadi pekerjaan rumah dan biaya pemeliharaan akan melonjak tinggi. Dan karena ada taman, mungkin akan ada serangga, dan kamar mandinya akan jauh sekali ketika mereka terbangun tengah malam. Korsak tersenyum, ia berkata kalau ia tidak pernah memikirkannya. Sungguh wawasan yang dalam, ucap Korsak memuji tuannya. Namun, saat ia melewati beberapa orang, Korsak menyadari sesuatu. Dengan cepat Korsak melirik ke mereka. Ia mencium aroma darah yang kental dan bekas luka di tangannya, bahkan bau samar-samar dari bubuk mesiu. Mereka pasti membawa senjata api. Korsak dengan senyumannya tahu kalau mereka adalah jenis yang sama dengannya, tipe orang yang membunuh untuk mencari nafkah, dan Korsak tahu kalau orang-orang ini sudah membunuh setidaknya selusin orang. Ia bertanya-tanya apakah sungguh kebetulan jika orang seperti itu berkeliaran di sekitar apartemen studio Summoner Bong. Di saat itu pula Korsak segera menggunakan Mark of Tracking kepada dua orang itu. Di luar, Ju-hyuk yang melihat Korsak tertinggal segera memanggilnya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Korsak hanya meminta tuannya untuk tunggu sebentar sembari tertawa kecil, namun di dalam hatinya ia berencana untuk merahasiakan ini dari Ju-hyuk. Setelah itu kita pun dibawa ke departemen manajemen awakening. Tampak Gaeun yang sedang duduk menarik nafasnya kemudian menghembuskannya. Ia berkata dalam hati kalau Holy Sword adalah barang penting yang menetralkan Dark Aura Undead, tapi ia tak bisa hanya bergantung dengan itu saja. Gaeun kemudian membayangkan saat ia bertempur, menebas Dark Mummy, Dark Zombie, menghancurkan tulang-tulang Dark Skeleton, juga Dark Ghoul. Bahkan Undead Legion, Gaeun menebas ratusan dari mereka untuk sampai di sini. Dan saat ia membuka matanya, itu menandakan image training Gaeun telah selesai. Ia kemudian berdiri berkata kepada direktur, ketua tim Jeon, dan kepala seksi Lee Min-ah bahwa ia akan segera kembali. Saat ia memasuki tower, direktur menyemangatinya dan Lee Min-ah memintanya untuk hati-hati. Setelah itu muncul jendela status memasuki lantai ke-66 Black Tower Korea. Ini merupakan lantai yang belum pernah diselesaikan Korea. Tampak Gaeun yang baru saja sampai di dalam zona aman sudah dihadang oleh beberapa Spectres. Namun Gaeun tak takut. Saat Spectres mulai menyerangnya, ia pun segera menerobos bersama Holy Sword. 10 jam kemudian, di Korea tampak Gaeun yang sudah kembali dengan terengah-engah. Lee Min-ah yang sedari tadi pun panik segera menghampirinya. Sembari terengah-engah Gaeun tersenyum lalu memberikan jempol. Di saat itu pula notifikasi tentang Gaeun yang telah berhasil menyelesaikan lantai ke-66 Black Tower Korea pun muncul, mengejutkan Lee Min-ah. Dengan begitu, status Black Tower Korea pun telah diupdate, yang sebelumnya deadline tinggal 71 hari kembali menjadi 180 hari atau 6 bulan. Lee Min-ah dengan sedikit perasaan tidak menyangka, bercampur senang, segera memberitahu direktur kalau lantai 66 telah berhasil diselesaikan. Tampak ketua tim Jeon yang sangat senang mendengarnya dan meminta Lee Min-ah untuk segera sebarkan berita bahagia ini. Siaran spesial pun segera ditayangkan mengumumkan bahwa Korea berhasil menyelesaikan lantai 66 Black Tower Korea. Seketika, berita ini menjadi top 1 di Korea. Para warga yang tak bisa nafas dalam 6 bulan ini akhirnya bisa tidur nyenyak. Banyak juga yang memuji Nam Gaeun karena berhasil menyelesaikan lantai 66 dan dengan begitu resmi menjadi player terkuat nomor 1 Korea. Support seluruh negeri sekarang tertuju pada Nam Gaeun. Kita pun diperlihatkan warga Korea yang kembali gembira setelah melihat berita itu, tak takut lagi akan keruntuhan tower. Di sisi lain tampak Gaeun yang sedang diwawancarai mengatakan kalau ia tidak melakukannya sendirian dan berterima kasih atas dukungan masyarakat. Nam Gaeun juga tak lupa berterima kasih kepada orang yang sudah meminjamkannya Holy Sword. Ternyata kini Ju-hyuk sedang melihat Nam Gaeun dari rumah. Ju-hyuk yang sedang berteleponan dengan ketua tim Jeon pun berkata kalau ia tahu Nam Gaeun akan berhasil. Dan dengan begitu dia memberi mereka waktu 6 bulan dan berkatnya bahkan kalau ia bersantai naik, ia bisa mencapai lantai tingkat 60. Ketua tim Jeon pun tertawa.
Setelah menutup telepon, Juhyuk berkata kalau menonton TV saja membuatnya kebelet untuk pergi ke dalam tower. Sembari membuka jendela status, Juhyuk bergumam kalau sebenarnya ia mau segera ke lantai 35, tapi Gobang masih belum bisa disummon. Akan tetapi saat ia melihat status window Gobang, indikator bertuliskan tidak bisa disummon sudah tidak ada. Juhyuk terkejut, kemudian ia dengan semangat segera summon Gobang. Saat siluet Gobang mulai terbentuk, Juhyuk kaget karena Gobang sekarang sudah menjadi SSR. Dan saat proses summon telah selesai, Juhyuk terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Juhyuk kemudian bertanya keras, siapa sebenarnya orang di depannya ini? Ternyata itu Gobang. Ia berkata kalau warrior ini mengira tak akan kembali. Status window milik Gobang pun muncul, di mana benar saja ia telah naik 2 tingkat dari rare menjadi SSR. Beberapa saat kemudian, Gion pun juga disummon, namun saat ia ingin menyapa tuan mudanya, Gion terkejut. Dilanjutkan dengan Korsak saat ia akan hormat, namun langsung terkejut melihat Gobang. Korsak berbisik kepada tuannya, apakah Summoner Bong sudah memutuskan untuk memberitahu makhluk summon kepada orang lain? Juhyuk menjawab tidak. Kemudian Korsak kembali bertanya, jadi siapa orang itu? Bahkan dia melihat mereka disummon. Juhyuk kemudian menjawab singkat bahwa dia itu Gobang, membuat Korsak bingung. Lalu Juhyuk sembari menunjuk Gobang memperjelas kalau orang yang di sana itu adalah Gobang. Korsak yang mendengarnya terkejut tak percaya. Juhyuk lalu berkata kalau sejak dia berhasil naik 2 tingkat dengan summon Grade Up Rune, sepertinya penampilannya juga ikut berubah. Lalu Juhyuk untuk memastikan apakah itu benar-benar Gobang, mencoba bertanya apakah dia bisa mengulangi 3 prinsip summon. Benar saja Gobang masih kesulitan untuk mengingatnya, membuat Juhyuk merasa lega karena itu berarti dia benar-benar Gobang. Setelah itu karena Gobang sudah kembali, Juhyuk pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam tower setelah sekian lama untuk pembersihan berulang. Korsak dan Gion pun setuju. Tak lama mereka pun masuk ke dalam tower lantai 34 dan langsung disambut oleh beberapa Minotaur stack 4. Tak terduga, tiba-tiba Gobang maju sendirian berkata kalau ia akan memimpin. Juhyuk yang mendengarnya pun meminta Gobang untuk tunggu sebentar. Lalu Juhyuk berpikir kalau dulu Gobang tingginya 300 cm, tapi sekarang dia cuma 190 cm. Juhyuk khawatir dan bertanya-tanya dalam hati apakah Gobang bisa jadi tank dengan tubuh selemah itu. Juhyuk kemudian menyarankan Gobang untuk lebih baik dia pergi bersama Korsak dan mendapatkan buff dari Putri Gion dulu. Namun saat Gion sedang mempersiapkan ritualnya, Gobang mendorong lonceng Gion dan berkata kalau warrior ini berharap untuk mengetes kekuatan tubuhnya yang membaik sendirian tanpa bantuan siapapun. Dengan cepat, Gobang segera membungkuk memohon kepada tuannya untuk mempercayai dirinya, yaitu SSR Gobang. Juhyuk yang tak bisa menolak permintaan tulus itu pun memperbolehkannya dan berbisik kepada Korsak untuk menyelamatkan Gobang jika terjadi apa-apa. Setelah itu tampak Gobang yang sudah berada di dekat para Minotaur pun berhenti lalu berteriak dengan amat keras, memancing perhatian para Minotaur. Benar saja, 3 Minotaur yang mendengarnya pun merasa tertantang. Juhyuk yang melihatnya pun tak percaya karena seharusnya Gobang memburu Minotaur satu persatu, tapi ini dia malah ngegas. Kembali dengan Gobang, saat ini dia tiba-tiba langsung membesarkan tubuhnya berkali-kali lipat. Juhyuk yang melihatnya berkata kalau Gobang berubah kembali menjadi original Gobang. Korsak yang tak percaya berteriak kalau tuannya salah karena dia bahkan lebih besar dari sebelumnya. 4 meter, 5 meter, astaga, dia hampir sebesar Minotaur, ucap Juhyuk yang masih terkejut melihat pemandangan ini. Dan dengan begini, Gobang ternyata tidak mengecil dan dia sekarang malah lebih bisa diandalkan. Tampak saat para Minotaur datang menyerbu Gobang, dengan sangat lincah ia berhasil menghindari serangan itu tak seperti biasanya yang main tabrak. Dengan cepat Gobang menendang Minotaur itu agar memberinya daya dorong untuk mendekat ke Minotaur yang kedua. Bahkan secara bersamaan berhasil menunduk menghindari serangan dari Minotaur itu. Gobang tak menyia-nyiakan sedikit pun gerakan, ia langsung mengerahkan lutut besarnya menghantamkannya ke kepala Minotaur. Korsak yang masih tak percaya mengomentari cara bertarung Gobang yang sudah tak seperti orang bodoh. Juhyuk pun setuju kalau saat ini dia benar-benar keren. Juhyuk bahkan merasa menyesal karena seharusnya ia membawa popcorn. Dan ia juga bertanya kepada Korsak, bukankah memberi Gobang summon Grade Up Rune adalah ide yang bagus?
Mendengar itu Korsak langsung mengernyitkan giginya kesal lalu berteriak kalau ini adalah scam penghancur game. Ia padahal juga menggunakan rune, tapi kenapa Gobang bisa 2 kali naik tingkat? Mendengar Korsak yang iri, Gion dengan cepat memarahinya karena sudah mengungkapkan pikiran sejelek itu di depan tuan mudanya. Dan ia juga berkata kalau ini adalah hal bagus karena tuan muda akan lebih aman. Namun, Juyuk sembari menenangkan Korsak berkata kepada Gion berharap dia jangan terlalu kasar kepada Korsak karena memanggilnya dengan ini dan itu membuatnya terdengar bermasalah. Gion yang mendengarnya pun merasa bersalah, berkata kalau wanita ini akan menerima hukuman karena sudah mengganggu ketenangan tuan mudanya. Juhyuk kemudian mengajari Gion untuk coba gunakan panggilan sopan seperti Tuan Korsak untuk memanggilnya. Gion kaget dan setelah berpikir cukup lama, ia memegang tangan Korsak dan memanggilnya Tuan Korsak. Ia juga meminta maaf karena terlalu kasar dan mulai sekarang ia akan berhati-hati. Korsak pun dengan senang hati menerima permintaan maaf itu. Kembali dengan Gobang yang saat ini sedang saling mencekram dengan satu Minotaur dan di belakangnya ada satu lagi yang akan menerjang karena kedua tangannya tak bisa digerakkan. Minotaur itu pun berhasil menyerang Gobang membuat Juyuk khawatir. Namun, serangan itu malah membuat Gobang makin mengamuk. Ia lalu membabi buta menumbuk para Minotaur satu persatu, membuat Juyuk berpikir kalau Gobang punya durabilitas dan kekuatan destruktif yang sangat gila. Beberapa saat kemudian, Gobang berhasil membunuh semua Minotaur, lalu status window pun muncul memberitahu kalau lantai 34 telah berhasil diselesaikan. Gobang kemudian berjalan kembali kepada tuan mudanya sembari mengecilkan badannya perlahan. Ia berkata kalau lantai 34 terlalu mudah untuk SSR Gobang dan ia ingin lantai yang lebih kuat agar bisa bertarung sebanyak tuannya mau. Juhyuk mengiyakan permintaan Gobang. Di dalam hati ia berkata kalau sepertinya menyelesaikan S++ juga tak akan jadi masalah juga sekarang. Dan dengan begitu mereka bisa lebih cepat ke lantai yang lebih tinggi. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Mimin akhiri, sampai jumpa.